Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku weton minggu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang ruwat diri ya, buang sengkolo. Nah, ini mendekati suro ya. Ruwat diri buang sengkolo. Ya, ini ndak harus ruwatan itu ndak harus nunggu suro ya. Teman-teman weton minggu ya. Ketika hidupmu itu banyak sial ya, ketika hidupmu banyak apes, nah, itu saat yang tepat untuk melakukan pembersihan. Ruwatan ini kan pada dasarnya adalah pembersihan. Ada beberapa strategi yang bisa teman-teman weton minggu lakukan ya untuk melakukan ruwat diri. Ya. Ruwatan secara spiritual dan tradisional Jawa. Misalkan mengikuti upacara ruwatan massal, mengundang dalang untuk wayang ruwat, wayang sukerta. Ya. Melakukan tapa bisu, berdiam tanpa berkata-kata. Melakukan tapa mute, makan nasi putih tanpa lauk. Artinya ya nasi putih, air putih. Laku puasa ngebleng, tidak makan, tidak tidur, tidak bicara. Ya. Puasa Senin Kemis secara rutin, ini juga bisa ruwatan. Puasa Nabi Daud itu juga merupakan ruwatan. Puasa weton, puasa pada hari kelahiran, ini juga ruwatan. Laku tapang lowong misalkan, puasa total dengan meditasi. Melakukan mandi kembang 7 rupa, melakukan mandi kembang telon misalkan, itu juga merupakan ruwatan. Mandi teka malam di sungai atau laut ya, mandi suci. Atau tidur di tempat suci, petilasan atau gunung. Meditasi di tempat sunyi atau keramat ya. Tidur di tempat suci ini juga bisa sebagai ruwatan ya teman-teman. Jangan kira ya, Anda ziarah ke Wali Songo itu ya, kalau energimu negatif, itu juga bisa pembersihan gitu. Ya, percaya tidak percaya ya, silakan dicoba ya. Kalau saya percaya, ketika energimu negatif masuk ke makam ya atau tempat-tempat yang suci itu akan netral. Ziarah ke makam leluhur, membakar dupa, kemenyan ya, untuk aromaterapi energi. Membaca doa atau mantra khusus ruwatan. Menabur bunga di tempat-tempat yang keramat. Membuat sesajen untuk leluhur, membuat sesaji untuk sedekah bumi. Bersedekah ke anak yatim sebagai wujud pelepasan energi negatif. Membaca doa tolak bala atau doa perlindungan. Selanjutnya pembersihan energi spiritual ya. Energi diri dan spiritual energi. Meditasi harian. Terus pernafasan, olah nafas. Detoksifikasi tubuh secara alami ya. Berjalan di hutan, gunung, pantai ya, atau relaksasi ya. Tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur di bawah cahaya bulan purnama ya. Atau meditasi menyerap energi sinar bulan purnama, bukan bulan purnamanya ya, tapi sinar. Mandi air galam laut atau garam Himalaya. Membersihkan rumah dari energi negatif dengan dupa, air garam atau minyak esensial. Mendengarkan musik-musik ya, musik-musik penenangan jiwa itu kan banyak loh. Melakukan grounding, berjalan kaki ya, telanjang di tanah. Menulis jurnal untuk melupakan emosi dan pikiran negatif. Menangis ya, sebagai bentuk pelepasan batin. Tertawa bebas untuk membersihkan jiwa. Menyendiri untuk refleksi diri. Mengucap afirmasi positif setiap hari. Menerima dan memaafkan masa lalu. Melakukan self healing dengan teknik ya. Terapi suara, sound healing ya. Terus juga penyembuhan energi. Berkonsultasi dengan spiritual coach ya, guru pembimbing. Kalau Anda punya guru pembimbing. Selanjutnya kebiasaan hidup positif. Memaafkan orang lain dengan tulus. Melepaskan dendam dan amarah.
tidak mengeluh berlebihan, menjaga ucapan dari kata-kata negatif, menjaga pikiran tetap jernih dan bersih, menghindari gosip dan fitnah, berbuat baik kepada sesama secara konsisten, bersyukur setiap hari, menghindari makanan dan minuman haram atau yang berlebihan, menghilangkan konsumsi alkohol dan rokok, makan makanan bersih dan alami, minum air putih yang cukup, olahraga teratur, jalan kaki, senam, silat, yoga, gowes, mengurangi berita-berita negatif, menjaga kebersihan rumah dan tempat tidur, menata ulang ruang hidup agar bisa harmonis, ini katanya dengan Feng Shui, berkumpul dengan orang-orang yang positif, belajar berkata tidak pada hal yang merusak diri, menyisihkan waktu untuk hobi yang menyenangkan, memberi kepada orang lain tanpa pamrih. Selanjutnya, kesadaran spiritual, kesadaran spiritual umum, zikir atau wirid rutin, ibadah malam seperti sholat hajat, sholat tahajud, membaca kitab suci sesuai dengan kepercayaan Anda, tafakur, merenung akan hidup dan tujuan, mengikuti retreat spiritual atau meditasi, membaca buku-buku spiritual, menulis surat kepada diri sendiri, memohon maaf kepada orang yang disakiti, menghentikan kebiasaan buruk, membuat komitmen hidup lebih baik, memahami diri melalui astrologi atau otot, menyucikan hati dari iri dengki sombong, menyumbangkan secara anonim, belajar ilmu kebatinan dari guru spiritual, mengikuti ajaran leluhur dengan bijak, melatih kepekaan batin, membiasakan introspeksi diri setiap malam, mengucap terima kasih pada tubuh sendiri, menjaga rahasia dan tidak membocorkan aib, menghindari kebohongan. Selanjutnya, simbolik dan spiritual lainnya, membuat kolam kecil atau tanaman kecil di rumah, mengganti nama atau gelar sebagai simbol kelahiran yang baru, melakukan ritual pelepasan, mengikat janji dengan alam untuk hidup selaras, mewujudkan niat suci lewat tindakan yang nyata, menjaga barang-barang pribadi dari energi negatif, membersihkan benda pusaka jika Anda punya, menulis daftar dosa yang membakar dan membakarnya secara simbolik untuk pembersihan, memotong rambut atau kuku sebagai simbol pembersihan, membuat altar pribadi untuk berdoa dan merenung, artinya tempat khusus untuk ibadah, menanam pohon sebagai simbol menanam kebaikan, mengunjungi tempat suci dari berbagai keyakinan, mengganti kebiasaan digital yang merusak batin, berpuasa HP, media sosial, menjauhi dari konflik yang tidak perlu, membuat niat atau resolusi hidup baru secara spiritual, menjaga keseimbangan antara duniawi dan rohani, berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, melatih kesabaran dalam semua intuisi, menjadi versi terbaik dari diri sendiri setiap hari. Nah, itulah teman-teman strategi yang bisa Anda lakukan untuk merawat diri Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.